Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Uyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini, Iyo Irwan akan membahas tentang sasaran kerja pegawai bagi PNS, khususnya guru jabatan fungsional guru pertama. Nah, yaitu untuk golongan pangkat golongan 3A dan 3B. Sebelum Iyo Irwan sampaikan bagaimana cara membuat SKP guru pertama tersebut, teman-teman bisa untuk like, komen, dan subscribe tentunya untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Bagi yang sudah subscribe, Iyo Irwan ucapkan terima kasih. Iyo Irwan doakan semoga semakin sukses, semakin lancar rezekinya, dan tentunya berkah barokah selalu menyertai teman-teman semuanya. Langsung saja kita download aplikasinya dulu. Ini khusus untuk guru di Kabupaten Wonogiri ya. Jadi untuk yang kabupaten lain, daerah lain mungkin berbeda. Dan di Wonogiri pun ada sedikit perbedaan, ada beberapa aplikasi. Saya menggunakan ini salah satunya, alamatnya adalah s.id/skp Wonogiri. Nah, silahkan di sini nanti pilih yang SKP ini yang 2022. Kemudian pastikan silahkan untuk mendownload. Klik download ini. Kemudian setelah klik download nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kemudian untuk yang dua folder ini adalah tambahan. Nah, saya akan mulai dari membuat folder baru dulu. Ini adalah SKP guru Japfung guru pertama. Nah, ini adalah 3A 3B. 3A 3B. Jadi ini adalah untuk yang golongan 3A dan 3B. Kalau sudah download nanti akan ada di sini SKP guru nomor 2. Silahkan nanti di copy, jangan dirusak. Kita copy saja, kita paste di sini. Setelah itu kita buka di sini aplikasinya. Jadi ini nanti khusus untuk guru pertama ya. Jadi yang pangkat golongannya penata muda dan penata muda tingkat 1, golongan 3A dan golongan 3B. Kita tunggu dulu. Kita enable editing. Nah, kita masuk ke bagian data. Nah, ini akan saya hapus dulu. Di SKP guru Permenpan nomor 6 ini untuk golongan 3A. Nah, misalkan ini adalah nama Anda. Silahkan diisikan nama Anda beserta gelarnya. Kemudian isikan NIP, gunakan tanda petik. Misalnya 19950. Misal ini hanya contoh ya. Nah, ini golongannya misalnya saya ubah jadi 3A. Nah, ini 3A penata muda. Nanti untuk yang 3B juga sama. Nah, ini jabatannya adalah kita ubah jadi guru pertama. Jadi ini khusus ya, lagi kembali isikan nama, kemudian NIP. Saya perbesar dulu coba. Isikan nama, NIP, kemudian pangkat golongan, penata muda atau penata muda tingkat 1. Jabatan fungsionalnya adalah jabatan fungsional guru pertama. Kemudian isikan nama, ini diganti nama SD, misalnya SD 1 mana begitu. Silahkan diganti.
Kemudian untuk penilai khusus golongan 3A ya, 3A dan 3B ya. Jadi sama nanti 3A atau 3B. Silahkan nanti untuk mengisi pejabat penilainya adalah nama kepala sekolah, misalnya kepala sekolah SPD misalkan. Kemudian NIP-nya silahkan diganti, pastikan dengan tanda petik, misalnya 1974. Nah, misalkan seperti ini, kemudian pangkat golongannya misalkan ini diisi kepala sekolah. Nah, ini. Kemudian ini SD-nya adalah SD Negeri mana? 1. Nah, pastikan sama dengan yang unit kerja Anda. Jadi ini kita kembali untuk nama ini adalah identitas Anda. Kemudian ini adalah identitas kepala sekolah. Kemudian untuk atasan pejabat penilai biarkan sini sama PLT kepala dinas. Nah, untuk semua guru jadi nanti atasan pejabat penilai adalah kepala dinas. Kemudian kita langsung ke tanggal. Kita mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian SKP dibuat tanggal 3 karena tanggal 1 biasanya adalah hari libur, tanggal 2 mungkin Sabtu atau Minggu, tanggal 3 ini mungkin Senin. Kemudian ini tanggal 2 Januari 2023 ini Senin, dan 3, 4 targetnya baik. Nah, seperti itu. Kemudian di sini di bagian ini langsung kita menuju SKP jabatan fungsional. Nah, di sini nama kita dan di sini tadi nama SD-nya mana. Di sini juga nama SD-nya nanti tolong diganti sesuaikan dengan nama SD Anda. Nih. Kemudian Anda mengajar kelas berapa? Nah, ini juga harus diganti. Anda mengajar kelas berapa ini? Nah, ini kalau kelas 6 misalnya kita ganti kelas 5 misalkan. Silahkan nanti diganti sesuaikan data dengan kondisi Anda. Jadi jangan sampai nanti meminta contoh SKP dari teman kemudian Anda tidak merubahnya sama sekali. Pastikan sesuaikan data dengan Anda. Karena nanti kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3 nanti targetnya berbeda-beda. Misalnya ini untuk kelas 6. Nah, kelas 6 itu sudah seperti ini, pas seperti ini. Nah, ini. Kemudian nanti kalau Anda ganti kelas 6 dengan kelas 5, misalkan kita ganti kelas 5, maka ini juga sama, aman, tidak akan ada perubahan. Nah, ini kelas 6-nya kita ganti kelas 5, aman. Jadi isinya di bagian ini nanti biarkan, ini sudah targetnya. Nah, kemudian untuk yang kelas 4 nanti berubah. Nah, kelas 4 itu akan berubah. Targetnya berubah karena mata pelajarannya beda. Nah, nanti di sini mata pelajarannya kelas 4 itu tinggal 6. Nah, di bagian bahan ajarnya 6 saja. Kemudian nanti di bagian ini, misalkan ini yang kelas 4 ya, di bagian RPP. Nanti nggak ada RPP untuk yang kelas 4, tapi adanya adalah modul ajar karena kurikulum merdeka. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ini nanti juga sama. Teman-teman lihat kurikulum yang digunakan itu kurikulum merdeka atau kurikulum 2013. Kalau kelas 4 kemudian kurikulumnya 2013, di sini masih 7 sama 4, 5, 6, 7. Nah, jadi nanti kalau ini yang kelas 4 maka diganti yang ini. Evaluasinya 6 mata pelajaran. Kemudian yang lainnya silahkan di sini. Nah, di bagian nomor 10 ini adalah jika kita menjadi ketua BEM pengembang kurikulum. Nah, nanti kalau bendahara BOS isinya di bagian ini akan berbeda. Nah, ini dapatnya dari matrik peran hasil, dari pembagian tugas dari kepala sekolah. Jika Anda tidak menjadi bendahara, tidak menjadi
ketua tim pengembang, maka ini boleh dihapus. Ini dihapus saja. Nah, kemudian di bagian bawah di tugas tambahan ini, di sini tidak usah diisi. Di sini tidak usah diisi. Jadi ini dihapus saja. Nah, di bagian tugas tambahan. Nah, kemudian di bagian bawah ini adalah ekspektasi khusus pimpinan. Jadi ini dari dinas, langsung dari kepala sekolah. Kalau untuk golongan 3A dan 3B adalah dari kepala sekolah. Nah ini yang membuat adalah kepala sekolah. Setelah selesai di sini, kita langsung masuk ke bagian ini, evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja di sini kan datanya sudah otomatis dari depan. Kurvanya biarkan, kemudian kita sesuaikan. Kita isi yang bagian ini. Nah, ini cocok belum? Nah, ini misalkan ini 6 dokumen, jadi kita isi 6 dokumen. Nah, pastikan nanti berada di dalam rentang, usahakan. Tapi andai kata tidak ada di dalam rentang juga tidak apa-apa, diperbolehkan. Jadi tidak harus menjadi keharusan nanti harus ada di dalam rentang, tidak. Sesuaikan dengan capaian di sekolah masing-masing. Misalkan ini di bagian APM ini di bagian atas ini. Nah, ini tentunya nanti siswa SD ini dokumen-dokumen ini, kemudian yang jelas pasti beda adalah di bagian nilai. Nah, nilai rata-rata ini. Nah, ini mungkin beda. Jadi untuk kelas 4, nah kelas 4 ya, nah, tadi sudah diubah ya yang di atas. Nah, ini yang targetnya 78,75 mungkin berbeda, bisa di bawah ini, bisa di atas. Nah, sesuaikan. Nah, diambil dari mana? Ya diambil dari rata-rata evaluasi seperti PH, kemudian PTS, kemudian PAS atau STS, kemudian SAS, sumatif akhir materi. Nah, yang akhirnya kalau diolah kan, kalau di rata-rata jadi nilai raport. Jadi mungkin bisa dipermudah dengan mengambil rata-rata nilai raport. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian yang di bawah ini, nah ini adalah umpan balik dari atasan. Silahkan nanti disesuaikan. Ini yang mengisi adalah kepala sekolah. Nah, kemudian kita harus melihat posisi tabel bantu untuk mengambil keputusan. Nah, di sini ada kondisi. Bagian kondisi ini adalah normal khusus. Untuk yang normal ini adalah yang jika capaiannya lebih baik. Nah, ini misalkan saya 1 ya, kita buat 2. Kemudian di sini berubah jadi di atas ekspektasi, artinya semakin banyak capaiannya, semakin baik itu normal. Nah, kalau di sini misalnya saya buat 2, misalnya kita membangun 1 bulan, terus ternyata jadinya 2 bulan, itu kan semakin buruk. Nah, maka ketika seperti itu, nah di bawah ekspektasi, artinya kalau ini jadi setengah bulan, nah setengah bulan maka di bawah ekspektasi, di dalam itu ekspektasinya. Nah ini misalkan 0. Nah ini ternyata tidak boleh di bawah 1 capaiannya. Nah, ini 1 bulan saja. Nah ini berarti sesuai ekspektasi, ini yang khusus. Nah, seperti itu. Nah kemudian nanti di bagian ini, di bagian umpan balik, ini nanti juga harus diisi semua sampai bawah. Nah ini sampai di sini dikompleti. Nah, dapatnya dari mana? Nah, ini silahkan perhatikan di sini. Kalau mau mengisi ini bagian umpan balik ini, Anda lihat di bagian umpan balik. Nah ini di sini ada kata kuncinya bagus, sudah baik, dapat lebih ditingkatkan. Maka di sini ditulis, misalkan contohnya adalah pimpinan. Bagus, sudah baik, karena kita lihat di sini dokumen bahan ajar. Oh, ini terkait dengan bahan ajar sudah lengkap dan dapat ditingkatkan kembali atau lagi. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi ini isinya seperti itu. Dari sini digabung dengan yang sini. Jadi di bagian V
digabung dengan bagian G. Nah, seperti itu untuk mengisi umpan balik dari pimpinan ya, bukan diri kita sendiri. Nah, kemudian di bagian ini tadi, ini ada yang di bawah ekspektasi. Nih. Kenapa? Karena ini 6 dokumen, di sini baru kita isi satu. Jadi nanti harus diteliti ya, jangan hanya ngambil dari teman tanpa meneliti. Nanti capaiannya bisa berubah nanti. Nah, ini sesuai ekspektasi. Kemudian misalkan, nah ini ada yang di atas ekspektasi. Nah, karena nilai rata-ratanya 80, kita sesuaikan. Ini harus sama dengan yang sampingnya. Jadi, kita lihat di sini. Nah, ini yang bagian ini di atas ekspektasi, ini harus kita ganti. Di atas ekspektasi. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah penuh, kemudian kita selesai, ini kita hilangkan centangnya di bagian tampilkan baris kosong ini, kita hilangkan centangnya seperti ini. Setelah itu kita oke. Nah, nanti baris yang tidak terpakai akan hilang. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau belum yakin ya lihat saja di bagian ini. Nah, jadi apakah isian kita itu sudah benar atau belum? Ini lihatnya di sini. Kalau di sini sudah sama, sesuai ekspektasi, ini sama semua sesuai ekspektasi kan berarti sudah bagus. Kalau di atas ekspektasi juga bagus. Tapi kalau di bawah ekspektasi coba dilihat kembali apakah sudah betul nilainya seperti itu. Kalau sudah betul ya tidak apa-apa. Kalau hanya 1, 2 di sini di bawah ekspektasi tidak akan berpengaruh pada nilai akhir di bagian ini. Hanya 1 saja. Kemudian setelah itu ini dicetak, ini tadi dicetak SKP JF, kemudian ini evaluasi kinerja juga dicetak, kemudian di bagian evaluasi kinerja ini juga dicetak. Nah, ini data Anda sebagai guru golongan 3A atau 3B, kemudian ini adalah data kepala sekolah Anda. Kemudian ini adalah data PLT Kepala Dinas. Nah, nanti yang tanda tangan hanya penilai dengan Anda sebagai pegawai yang dinilai. Nah, demikian cara membuat SKP guru untuk jabatan fungsional guru pertama, yaitu golongan 3A dan 3B. Dengan catatan, guru tersebut tidak mengalami perubahan pangkat, tidak mengalami perubahan kepala sekolah, dan kepala sekolah juga tidak mengalami perubahan pangkat. Artinya dalam setahun aman-aman saja, tidak ada yang berubah. Gurunya tetap pangkatnya, kepala sekolahnya tetap pangkatnya. Kepala sekolahnya juga tidak berganti. Nah, semoga informasi yang Iyo Irwan ini sampaikan bermanfaat, dan kalau nanti tidak cocok ya tidak usah dipakai. Silahkan pakai yang sesuai dengan keyakinan teman-teman semuanya. Ini sifatnya hanya sharing-sharing saja. Kalau ada salahnya ya silahkan pakai yang benar, jangan pakai yang salah tentunya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.